Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Yuniafi, NIM T 2019-1057. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas sosiologi pendidikan. Dan tema yang saya bawakan yaitu tentang gender dan pendidikan. Pendidikan yang dapat mencerdaskan bangsa adalah pendidikan yang bebas dari diskriminasi gender. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi, sama-sama berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya. Seiring berjalannya sejarah bahwa perempuan telah banyak mengurangi erosi, mulai dari kepribadiannya, akhlaknya, akidahnya, dan itu semua tidak luput dari ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di jenjang pendidikannya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pendidikan dahulunya lebih diprioritaskan kaum laki-laki daripada perempuan, sementara perempuan tidak diberi kesempatan untuk merasakan jenjang pendidikan atau merasakan bangku sekolahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gender dan apa itu pendidikan. Gender bisa digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi jenis kelamin. Dengan kata lain, gender bisa dikatakan sebagai sifat-sifat yang berbeda. Misalnya, seorang laki-laki dikenal sebagai seseorang yang kuat, yang gagah, yang perkasa. Sedangkan yang perempuan dikenal sebagai seseorang yang lemah lembut, cantik, dan keibu-ibuan. Dan apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan dalam proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kepribadian yang baik dan mencerdaskan sehingga siswa dapat memunculkan atau memperoleh ide-ide yang baru. Itu yang dinamakan dengan pendidikan. Jadi, gender dan pendidikan itu sudah memiliki ikatan yang benar-benar menyatu tanpa ada dimensi yang dapat memisahkan antara gender dan pendidikan. Karena pada era saat ini banyak sekali orang-orang yang membicarakan tentang gender, maka pentingnya gender dalam pendidikan adalah untuk menjadikan gender sebagai sesuatu yang tidak asing lagi ketika dibicarakan atau diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Problematika gender dalam pendidikan, isu-isu yang biasanya dibicarakan atau masih hangat dibicarakan di kalangan masyarakat adalah tentang gender. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih banyak menyimpan sisi problematisnya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memang cukup jelas sehingga menimbulkan suatu perdebatan. Dikarenakan laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai nilai-nilai implementatif dalam suatu kehidupan berbudaya. Dan ada beberapa alasan bahwa terdapat kualitas pendidikan rendah diakibatkan karena diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Ada 3 aspek permasalahan gender dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu akses. Akses adalah suatu fasilitas yang biasanya sulit untuk dicapai. Contohnya, seperti di lingkungan masyarakat yang bernuansa tradisional, di mana perempuan-perempuan pada saat itu disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dan itulah penyebab salah satu perempuan kesulitan untuk merasakan jenjang pendidikan, dan itu juga yang merupakan faktor-faktor untuk mempercepat perempuan meninggalkan bangku sekolahnya. Yang kedua yaitu partisipasi. Dari aspek partisipasi ini di mana terdapat jumlah-jumlah nilai kebudayaan tradisionalnya, dan seringkali perempuan terhambat dalam pendidikan formalnya. Dan biasanya pun ketika dalam keluarga yang ekonominya terbatas, itu lebih didahulukan anak laki-laki untuk merasakan jenjang pendidikannya. Karena kenapa? Karena pada saat anak laki-laki sudah dewasa, mereka
akan menjadi kepala rumah tangga dan mereka akan mencari nafkah. Itulah kenapa anak laki-laki diutamakan dalam merasakan jenjang pendidikannya daripada perempuan. Yang ketiga yaitu manfaat dan penguasaannya. Banyak sekali masyarakat di Indonesia yang buta huruf, terutama yang paling banyak yaitu kaum perempuan. Pendidikan bukan hanya masalah pembelajaran saja, tetapi pendidikan juga merupakan salah satu ilmu dari berbagai ilmu pengetahuannya. Pendidikan adalah sarana sosialisasi yang berlangsung secara formal yang ada di sekolah. Solusi isu gender dengan pendekatan kontekstual. Al-Quran diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi atau dalam bentuk penindasan. Berdasarkan kontekstual gender bisa memberikan solusi untuk memecahkan masalah-masalah tentang isu-isu gender yang personal. Gender itu sendiri merupakan gerakan antara laki-laki dan perempuan dari sistem maupun dari struktural yang biasanya terdapat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, gender merupakan upaya bentuk pembebasan dalam segala bentuk penindasan baik dalam bentuk struktur maupun dalam personal. Tujuan gerakan transformasi gender ini tidak sekedar untuk memperbaiki status perempuan, tetapi juga untuk memperjuangkan serta mempertahankan martabat dan kekuatan kaum perempuan. Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk statusnya perempuan, tetapi juga untuk memperjuangkan serta mempertahankan martabat dan kedudukannya perempuan. Seperti itu. Kesetaraan gender dalam pendidikan. Pendidikan adalah suatu hasil konstruksi sosial yang biasanya di dalamnya terdapat beberapa antara laki-laki dan perempuan, di mana ada beberapa kasus kesenjangan sektor utama dalam pendidikan yang salah satunya menjadi faktor utama yang biasanya sangat berpengaruh dalam bias gender yang secara menyeluruh. Jadi itu sangat berpengaruh dalam bias gendernya sendiri, di mana gender itu sendiri adalah suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tanggung jawab sosial budaya dalam masyarakat, di mana ada tataran bias gender. Banyak hal yang terjadi dalam berbagai macam bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Dan itu isu dalam kesetaraan gender itu sendiri yaitu sangat beriringan dengan perkembangan pada zaman yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Jadi pada saat itu sangat beriringan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, yang kemungkinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja dan sama-sama mendapatkan kedudukan yang sama, dan perempuan akan mendapatkan suatu pekerjaan sehingga bisa menghasilkan suatu penghasilan, bisa menghasilkan penghasilan sendiri, seperti itu. Adapun kesetaraan dalam pendidikan itu ada 6. Yang pertama yaitu bias gender dalam pendidikan, di mana bias gender berlangsung dan bersosialisasikan melalui suatu proses serta sistem dalam pembelajaran yang ada di sekolah dan di dalam pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar maupun di lingkungan keluarganya. Yang nomor 2 yaitu diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Perempuan seringkali dinomorduakan oleh keluarganya, misalnya dalam pendidikan. Ketika dalam keluarga yang ekonominya kurang stabil, maka perempuan akan sulit untuk mendapatkan atau merasakan di jenjang pendidikan. Dikarenakan perempuan harus membantu pekerjaan rumah atau membantu keluarganya.
Jadi, orang tua lebih mendahulukan laki-laki untuk merasakan jenjang pendidikannya daripada perempuan. Karena pada suatu saat, laki-laki ketika sudah dewasa, mereka harus bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Sementara perempuan harus bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, anaknya, suami, dan lain-lain. Itulah kenapa didahulukan anak laki-laki daripada perempuan untuk merasakan di jenjang pendidikan. Yang ketiga yaitu legitimasi agama. Persoalan gender seperti ini yang akan mengakibatkan sebuah ketidakadilan karena pemahaman yang tidak secara menyeluruh dari sebagian masyarakat itu akan mengakibatkan seolah-olah agama memberi legitimasi terhadap peran ataupun posisi perempuan. Contohnya seperti perempuan tidak boleh mengimamin di masjid. Pada dasarnya perempuan dianjurkan untuk sholat di rumah dan istri dilarang keluar rumah ketika suaminya tidak ada di rumah. Alasan tersebut menunjukkan bahwa nilai perempuan memang inferior dan tempatnya pun harus privasi, seperti itu. Yang keempat yaitu perlu pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif ini maksudnya adalah suatu pendidikan untuk merancang pendidikan dalam upaya untuk mengokohkan kedudukan bagi perempuan dalam dunia pendidikan. 5. Program dan rencana aksi pendidikan dalam responsif gender. 1. Peralatan dan perluasan dalam akses pendidikan. Misalnya seperti menyediakan sarana dan prasarana dalam pendidikan yang responsif gender. Terus misalnya memperluas pendidikan non formal baik bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya juga ini mengembangkan layanan khusus bagi anak yang rumahnya berada di daerah yang terpencil atau pelosok, terus daerah yang tidak ada penduduknya, sedikit penduduknya, terus daerah yang bencana baik laki-laki dan perempuan itu akan mendapatkan peralatan dan perluasan dalam proses akses pendidikan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing seperti implementasi standar nasional pendidikan atau perluasan atau meningkatkan mutu akreditasi sekolah yang responsif gender dan lain-lain. Yang ketiga yaitu untuk penguatan tata kelola atau akuntabilitas dan pencitraan publik seperti untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat perencana, penganggaran yang responsif gender, atau untuk meningkatkan pencitraan publik dan juga untuk meningkatkan dalam kapasitas dan dalam kompetensi pengelolaan pendidikan yang responsif gender dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu merumuskan kurikulum yang berbasis gender dalam pendidikan. Dalam kebijakan nasional mengatakan bahwa pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan menyebutkan bahwa dalam pendidikan tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh membeda-bedakan antara agama, suku, ras, dan masalah ekonomi, entah itu kaya ataupun miskin, itu tidak boleh membeda-bedakan. Dan dari sinilah sangat perlu diperjuangkan kesetaraan gender dalam kurikulum dengan upaya untuk memberikan materi-materi tentang gender dalam kurikulum tersebut. Gunanya supaya peserta didik atau anak didik antara laki-laki dan perempuan itu mengetahui tentang gender itu sendiri. Seperti itu. Jadi, kesimpulan dari gender dan pendidikan itu sendiri adalah suatu ikatan yang benar-benar menyatu dan tidak bisa dipisahkan oleh dimensi
lain yang dapat memisahkannya, karena pentingnya gender di dalam dunia pendidikan adalah supaya masyarakat supaya masyarakat tahu apa itu gender itu sendiri. Dan gender adalah sesuatu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan sifatnya pun juga berbeda. Kalau laki-laki dikenal sebagai seseorang yang kuat, sedangkan perempuan dikenal sebagai seseorang yang lemah lembut. Dan dalam pendidikan itu sendiri tidak ada unsur yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Antara laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan berhak untuk merasakan di dunia pendidikan atau merasakan di bangku sekolahnya. Seperti itu. Sekian dari penjelasan atau presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.